Bagaimana hukumnya sembelian seorang pencuri sholat? Kalau memang sholatnya benar 5 waktu, sembeliannya benar, ya, artinya sholatnya tertib 5 waktu, kemudian cara menyembelihnya juga dibenarkan oleh syariat, insya Allah halal. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan, ini orang Islam kok mencuri? Orang yang sholat 5 waktu kok masih doyan mencuri? Orang yang masih sholat 5 waktu kok masih doyan korupsi? Nah, berarti sholatnya belum berfungsi. Salah satu fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Mencuri itu perbuatan mungkar, korupsi itu perbuatan mungkar. Maka sholatnya belum bisa mencegah dirinya, maka tidak bermanfaat. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh kok bisa? Katanya sholat selamat, bahagia dunia akhirat. Lah kok celaka? Ya. Salah satu cirinya alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai waktu pelaksanaannya, bisa pula lalai fungsi dari sholat itu. Sehingga sholatnya ya tertib, sholat terus 5 waktu sehari semalam. Namun maksiatnya juga jalan terus, ya tetap mencuri, tetap korupsi dan lain sebagainya. Tetap khalwat dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ini ya tetap sholat, berarti orang itu tidak paham dari fungsi sholat. Padahal kata Allah, orang yang sholatnya benar, dalam keadaan apapun dia akan selalu ingat Allah. Sholatnya jadi tamengnya betul. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia selalu ingat Allah. An-Nisa 103 itu. Coba dibaca lagi Ustaz. Fa idza qadaitu musholat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya, jika sholat sudah kamu tunaikan, maka zikirlah, ingatlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, ataupun duduk, ataupun berbaring. 3 keadaan inilah yang dilalui oleh manusia. Manusia itu kalau tidak berdiri, ya duduk termasuk jongkok. Kalau tidak berdiri maupun duduk, ya berbaring. Jadi orang yang sholatnya betul, itu akan selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Maka mustahil orang yang sholatnya betul kok masih mencuri, masih korupsi, masih zina, masih ini itu dan lain sebagainya. Mustahil. Maka Ustaz. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya toh. Jadi orang yang sholatnya benar, dia akan selalu ingat Allah. Meski ayat ini memang perintahnya jika sholat sudah selesai kamu tunaikan, zikirlah kepada Allah. Baik kamu zikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jika sholat sudah kamu tunaikan, boleh dalam 3 keadaan ini kamu melakukan zikrullah, boleh. Nah, namun tidak hanya sebatas itu, maksudnya orang yang sholatnya betul, maka dalam segala kondisi dan keadaan dia akan selalu ingat kepada Allah. Maka mustahil orang yang sholatnya betul, fungsinya tegak betul, fungsi sholatnya kok masih mencuri, itu mustahil. Yang menjadi masalah di sini,
Ngaku sebagai orang sholat, ning kok jik nyolong. Ngaku sebagai orang sholat, tapi masih korupsi. Masih khalwat, masih zina, masih memfitnah, masih berkata kasar, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kefahsyaan atau kemungkaran. Nah, tentu orang sholat, sing sholatnya benar, tidak mungkin mencuri. Tidak mungkin. Kalau ada orang Islam mencuri, orang ngaku sholat mencuri, sudah itu bisa dipastikan sholatnya tidak berfungsi. Ada orang sholat, dia kok korupsi, bisa dipastikan sholatnya tidak berfungsi. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim saja. Namun fungsi sholatnya nggak ada pengaruh apa-apa terhadap kehidupannya, terhadap akhlaknya. Maka dibuktikan masih dengan mencuri. Nah, kalau ditanyakan sembelihannya, kalau memang dia sholat dan cara menyembelihannya dibenarkan oleh syariat, insya Allah halal. Namun tidak cukup berhenti sampai di situ. Panjenengan harus punya kewajiban memberi nasihat yang bersangkutan. Kasihan, kita tidak benci pada orangnya, tetapi benci pada perbuatannya. Kasihan, biar bagaimanapun itu saudara kita. Mencuri biar bagaimanapun tidak dibenarkan oleh dalam Islam. Eman-eman solate, kalau masih mencuri terus, eman-eman, beri nasihat berhenti. Kenapa kok mencuri? Mungkin ada sebab-sebab. Ya. Mungkin ya karena memang tidak punya apapun, sehingga orang Islam yang di sekitarnya tidak peduli. Dia tidak punya apapun untuk makan diri dan keluarga, anak-anaknya mungkin masih kecil-kecil. Dia tidak punya, sehingga terpaksa mencuri. Bukan karena kemauannya untuk mencuri, tetapi terpaksa mencuri karena tidak ada betul. Sedang orang Islam yang hidup di sekitarnya saling tutup mata, tidak peduli. Maka ditanya, kenapa kok mencuri? Sedang kamu orang yang sholat, eman-eman sholatnya. Maka kenapa toh? Apa sebabnya kok harus mencuri? Nah, bisa jadi karena memang terpaksa oleh keadaan. Wis ora ngerti kemana harus mencari makan untuk anak istrinya. Sehingga dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan makan anak istrinya. Kalau sampai itu terjadi, orang Islam yang tahu yang ada di sekitarnya membiarkan keadaannya sampai seperti itu hingga harus mencuri, maka keislamannya juga patut dipertanyakan. Melihat orang Islam yang lain dalam kesulitan dan tahu kok meneng wae. Padahal al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yakhduluh wa la yahkiruh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Sesama muslim tidak saling mendolimi. Orang muslim tidak membiarkan orang muslim lainnya yang butuh pertolongan kok dia tidak menolong. Jadi kalau dia orang muslim melihat saudara muslim lainnya butuh pertolongan, dia bersegera. Tidak membiarkan, tidak tutup mata. Itu persaudaraan sesama muslim. Maka tidak hanya sebatas ditanyakan kehalalan sembelihannya saja. Insya Allah kalau nyembelihnya benar itu halal. Tidak berhenti sampai di situ. Kewajiban jenengan menarik kembali ke jalan Allah, jalan yang benar. Biar berhenti dari mencurinya. Ada apa? Sebabnya kenapa? Ditanya baik-baik. Tanya baik-baik, bisa jadi ya karena kebutuhan itu. Anak istrinya wis memang tidak bisa makan karena tidak punya apapun. Nah, saudara tahu, maka ulurkan tangan. Lepaskan kesulitan orang tersebut. Kalau saudara tahu terus diam saja, maka dipertanyakan keislamannya. Melihat muslim rekoso menderita, bahkan sampai mencuri hanya gara-gara
untuk menutup kebutuhan makan anak dan istrinya. Orang Islam di sekitarnya mau ngisoi komentar tok, nah kok nyolong. Tapi dia tidak mau mengulurkan tangan. Ya, ditanya, dinasihati dengan baik. Ya, ada lagi.